Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Balik lagi di channel aku, Awal Rifki, dengan aku Awal. Jika di video sebelumnya kita telah bahas mengenai sifat-sifat eksponen. Itu ada kurang lebih ada 8 sifat eksponen, dan materi ini ada di kelas 10 SMA Matematika Peminatan ya. Jadi mapelnya itu Matematika Peminatan. Di video kali ini kita akan bahas tentang akar dan bentuk akar teman-teman. Di kehidupan biasa sih, kalau akar itu kan biasanya tentang akar pohon, akar serabut, akar tunggang gitu ya. Tapi kalau akar di matematika itu beda teman-teman. Di akar di matematika itu merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen itu sendiri teman-teman. Jadi kalau misalkan inverse itu kayak gini teman-teman. Contohnya di sini aja ya. Kalau ada 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Nah, inverse dari penjumlahan itu adalah negatif. Jadi contohnya kita pengen nyari angka 3 nih, maka 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, kayak gitu teman-teman, ini adalah inverse. Oke, kita lanjut aja ke soalnya ya. Langsung ke pemecahan masalah aja. Misalkan kita punya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini artinya 2 kali 2 kali 2. 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Sama dengan 8 ya. Kemudian kita juga punya 3 pangkat 2. Artinya 3 kali 3. 3-nya dikalikan sebanyak 2 kali. Sama dengan 9. Kita juga punya 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu adalah 4 kali 4 kali 4. 4-nya dikalikan sebanyak 3 kali, sama dengan 64. Kita juga punya contohnya 10 pangkat 4 ya. Atau 10 kali 10 kali 10 kali 10. Berarti nolnya ada 4 ya teman-teman. 10.000. Nah, teman-teman harus tahu ya, kalau misalkan di sini ada 2, ada 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 2 ini sifatnya adalah basis teman-teman ya, basis. Kalau 3 ini sifatnya adalah pangkat atau eksponen. Pangkat atau eksponen. Kalau 8 ini artinya hasil perpangkatan. Hasil perpangkatan. Nah, akar ini tujuannya tuh dia adalah inverse dari eksponen dari pangkat nih. Jadi kita tuh misalkan pengen nyari dari hubungan dari 2, 3, dan 8. Kalau akar itu adalah mencari nilai basis dari eksponen teman-teman. Jadi di sini nanti akar pangkatnya dari 3 ya, 3, 8. Itu sama dengan 2 teman-teman, kayak gitu ya. Jadi 8 ini adalah berapa pangkat 3. Angka berapa di pangkat 3 kan sama dengan 8. Jadi yang ini juga akar 2 dari 9 teman-teman ya. Angka berapa yang di pangkat 2 dia sama dengan 9 ya, 3. Kalau yang ini akar 3 dari 64 sama dengan 4 ya. Kalau yang 10.000 ini berarti akar 4 dari 10.000 sama dengan 10. Jadi ketahuan ya, jadi akar itu mencari basis dari suatu eksponennya. Tapi teman-teman harus ingat bahwa khusus untuk akar 2, dia 2-nya gak usah ditulis juga dia udah mewakili suatu akar 2. Nah, kayak gitu ya. Jadi akar 9 sama dengan 3. Contoh lagi, kalau misalkan akar 64 berapa nih teman-teman? 8 ya, karena 8 pangkat 2 itu 64. Kalau akar dari 100? Betul, 10. Kalau akar dari 36, angka berapa dipangkatin 2 sama dengan 36? Ya, 6. Baik.
Jika ada suatu bilangan, ketika dia diakarkan dan nilainya itu menghasilkan, ini kan 8, 10, 6 ya, juga 2, 3, 4, 10. Itu menghasilkan bilangan real positif. Bilangan real positif. Bilangan real positif itu adalah dia bisa bilangan bulat positif ya, mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau juga bilangan pecahan positif, contohnya 6/2, atau 7/8, atau misalkan bilangan desimal 0,2, atau misalkan 1,4. Ketika akar-akar ini menghasilkan bilangan real positif, maka ini bukan akar ya teman-teman. Dia dinamakan bukan akar. Bukan akar. Nah, teman-teman harus ingat nih, dia bukan akar. Kemudian yang bentuk akar itu yang seperti apa teman-teman ya? Jadi bentuk akar itu adalah ketika dia diakarkan, dia itu tidak menghasilkan bilangan real positif. Contohnya kayak gini teman-teman ya. Akar dari 2. Ketika teman-teman nulis di kalkulator atau komputer, akar dari 2 itu menghasilkan 1,41421 sekian. Tapi teman-teman, ketika angka ini dia dipangkatkan 2, hasilnya tuh bukan 2. Makanya dia dinamakan bentuk akar. Dia dinamakan akar nih teman-teman. Akar ya. Atau misalkan contohnya itu akar dari 3. Di kalkulator itu hasilnya 1,732. Tapi ketika angka ini dikuadratkan teman-teman, hasilnya itu tidak pas di angka 3 gitu ya. Maka dia dinamakan akar. Coba sekarang misalkan akar dari 16. Akar dari 16 itu sama dengan 4 teman-teman ya. Sama dengan 4. Kenapa 4? Dikarenakan ketika 4 pangkat 2 itu sama dengan 16 teman-teman. Ini namanya bukan akar. Ini bukan akar. Jadi kesimpulannya adalah akar itu adalah ketika dia diakarkan, dia tidak menghasilkan bilangan real positif ya. Dan tidak pas juga di angka 2-nya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan berapa dari 0 sampai 100, dia itu yang bukan akar teman-teman. Ya jawabannya gampang ya, pokoknya mulai dari 0, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 16, terus lipat yang dipangkat 2 kan sampai 100. Ini khusus untuk bilangan bulat positif teman-teman. Sampai sini paham ya? Jadi mana yang akar dan mana yang bukan akar. Intinya kalau dia bukan akar, kalau dia akar, pokoknya bukan angka-angka yang bisa dikuadratkan teman-teman ya. Kalau dia akar berarti dia tidak pas ketika dikuadratkan. Nah mungkin ini konsep akar teman-teman. Teman-teman harus bisa membedakan mana akar, mana bukan akar. Di video selanjutnya akan kita bahas tentang cara menyederhanakan akar. Tuh ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan jika ada kekurangan, tolong di komentar aja ya, komentar yang baik tentunya. Dan jika bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Kita ketemu lagi di next video. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.